Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, dan selalu bersemangat dalam belajarnya. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bersama mengenai wafatnya Rasulullah. Sepeninggalnya wafat Rasulullah, kaum muslimin membutuhkan khalifah atau pengganti Rasulullah. Karena itu, kaum muslimin bermusyawarah untuk menentukan dan memilih siapa sosok pemimpin yang baru. Sosok itu akan kita bahas bersama pada pertemuan hari ini, yaitu kisah teladan salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal selalu membenarkan perkataan Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah anak-anak ibu, apa anak-anak ibu tahu apa yang dibaca ini? Baik anak-anak ibu, ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang ini, tahukah anak ibu siapa sosok Abu Bakar As-Siddiq ini? Abu Bakar lahir pada tahun Gajah, yaitu 573 Masehi, atau 3 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Abu Bakar mempunyai nama asli yaitu Abdullah ibnu Abi Hafah Utsman bin Amir bin Amru bin Sa'ad bin Taim bin Murrah At-Tamimi, yang lebih singkatnya adalah Abdullah bin Abi Hafah At-Tamimi. Garis keturunannya bertemu dengan garis keturunan Rasulullah, yaitu Murrah bin Ka'ab, yang merupakan kakek yang ketujuh. Di masa jahiliyah, yaitu sebelum masuk Islam, ia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian, setelah masuk Islam, namanya diubah oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah. Namun, nama panggilannya banyak. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Al-Atiq, terus Abdullah, dan Abu Hafah. Namun, yang paling terkenal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tahukah kalian kenapa namanya Abdullah, tetapi ia lebih terkenal dengan sebutan Abu Bakar? Karena ia orang dewasa laki-laki yang pertama kali masuk Islam, maka diberi julukan dengan nama Abu Bakar. Abu Bakar mendapatkan gelar kehormatan di belakang namanya, yaitu gelar As-Siddiq, yang berarti orang yang paling jujur dan membenarkan Rasulullah SAW. Abu Bakar adalah orang yang paling gencar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Karena itu, di belakang nama beliau diberi gelar As-Siddiq, yang lebih lengkapnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah orang yang paling jujur dan baik hati. Ketika Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, ia langsung menerima ajaran tersebut dengan penuh keyakinan. Ia sangat mencintai Islam dan berusaha keras menyebarkan, terutama kepada sahabat-sahabat dekatnya. Di antara sahabat Abu Bakar yang masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Abu Bakar menjadi khalifah selama 11-13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW setelah masyarakat Muslim bermusyawarah. Pada waktu itu, kaum Ansor dan Muhajirin berkumpul untuk menentukan khalifah. Baik dari kaum Ansor maupun kaum Muhajirin mengemukakan pendapatnya dan merasa kaumnya yang paling berhak. Namun, Abu Bakar As-Siddiq menangani perbedaan tersebut dan mencalonkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun, keduanya tidak bersedia dicalonkan. Secara tiba-tiba, Bashir bin Sa'ad dari kaum Ansor menjabat tangan Abu Bakar dan membaiatnya sebagai pemimpin. Saat diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar berusia 61 tahun. Wahai manusia,
Saya telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu. Maka jika aku menjalankan tugasku dengan baik, ikutilah aku. Tetapi jika aku berbuat salah, maka betulkanlah. Orang yang kamu pandang kuat, saya pandang lemah, sehingga saya dapat mengambil hak daripadanya. Sedangkan orang yang kamu pandang lemah, saya pandang kuat, sehingga saya dapat mengembalikan haknya kepadanya. Hendaklah kamu taat kepadaku dan selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi bila mana aku tidak menaati Allah dan Rasul-Nya, maka kamu tidak perlu menaatiku. Pada masa kepemimpinannya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq banyak mengukir prestasi, yaitu yang pertama menertibkan gerakan kaum murtad yang keluar dari Islam. Kebanyakan orang-orang yang murtad adalah mereka yang imannya masih lemah atau mereka yang baru masuk Islam. Yang kedua, menertibkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sebagian kaum muslimin ada yang enggan membayar zakat, di samping karena iman yang masih lemah, juga disebabkan pemahaman yang salah terhadap ajaran zakat. Yang ketiga, menumpas gerakan nabi palsu. Gerakan nabi palsu ini telah ada pada zaman Rasulullah SAW, tetapi semakin meningkat di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat, membukukan Al-Quran. Akibat peperangan menumpas kaum murtad, sebanyak 70 sahabat penghafal Al-Quran banyak yang gugur. Hal ini mengkhawatirkan sahabat Umar bin Khattab bahwa Al-Quran kedepannya akan sulit diajarkan karena para penghafal Al-Quran semakin sedikit. Usulan ini akhirnya diterima oleh Khalifah Abu Bakar. Khalifah menunjuk sahabat Zaid bin Sabit memimpin tim penulis Al-Quran. Anak-anak ibu, dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini yaitu Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat setia Rasulullah SAW yang dikenal karena kejujurannya dan keyakinannya dalam membela Islam. Beliau merupakan orang dewasa laki-laki yang pertama masuk Islam dan mendapatkan julukan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah, dan dalam masa kepemimpinannya, beliau berhasil menghadapi gerakan kaum murtad, orang yang enggan membayar zakat, nabi palsu, dan membukukan Al-Quran untuk menjaga kemurniannya, kepemimpinannya yang tegas, adil, dan bijaksana memperkuat persatuan umat Islam. Baiklah anak-anak ibu, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tugas kalian di rumah, buat tugas halaman 8. Minggu depan kita akan bertemu kembali dengan membahas kisah teladan Umar bin Khattab. Baik, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.